Hadirah. Ibu Fidia. Hadirah. Husnul Mulasana. Izin guru. Saumi Iliana. Sauma Iliana. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita baca bersekolah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari menghindari alat tercela. Sebelumnya ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Apa pelajarannya? Apa? Ya. IPA itu apa? IPA itu menjaga diri dari segala tuduhan. Benar nggak Bu? Iya benar. Ya, untuk hari ini pertama kita akan belajar menghindari alat tercela. Tujuannya yaitu kita menjelaskan singkat-singkat contoh dan cara menghindari perilaku licik dan tamak. Kemudian yang kedua, menghindari perilaku tercela, licik dan tamak. Kemudian ini ada gambar, perhatikan. Kira-kira ini gambar apa? Yang pertama itu gambar apa? Orang yang belajar Bu. Orang yang masih belajar kan? Orang yang lagi apa ini? Terus yang kedua gambar apa? Orang yang berfoya-foya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang licik dan tamak. Yang pertama itu apa itu licik? Ada yang tahu? Licik. Ada yang menipu. Ada lagi? Curang dan licik. Iya, bagus ya. Dihapus untuk semuanya. Jadi licik itu yaitu sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai atau mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Jadi licik itu sikap untuk yang didominasi hawa nafsu itu dengan untuk mencapai tujuan yang dituju, terus caranya itu tetapi tidak memandang apa itu baik apa itu salah. Terus ciri-ciri orang licik yang pertama apa? Tidak suka melihat orang lain bahagia. Jadi semisal kalau ada temannya bahagia itu dia itu merasa iri atau bisa seperti merasa iri, tidak ingin temannya itu bahagia. Kemudian yang kedua itu berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang yang licik itu mempunyai rencana negatif untuk menghalangi agar orang lain itu mengalami kegagalan. Kemudian yang ketiga, menghalalkan segala cara. Dan menghalalkan segala cara ini dia itu apa namanya? Untuk mencapai tujuannya itu caranya itu menghalalkan segala cara, ya baik atau itu buruk pun dia tidak memandangnya. Terus kemudian yang keempat, pandai menipu untuk meluruskan siasatnya yang licik. Orang yang kelima, mendekat jika dibutuhkan. Jadi semisal kalau ada yang butuh itu dia mendekat, tapi dia menjauh jika tidak ada yang dibutuhkan. Kemudian sebab-sebab orang berperilaku licik. Sebab orang berperilaku licik itu diantaranya adalah karena lemahnya iman, kemudian sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Jadi yaitu lemah iman, terus kurangnya rasa takut bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Kemudian yang terlalu mencintai dunia, mereka melebih-lebihkan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan akhirat, sehingga mereka itu menempuh dengan menghalalkan segala cara demi terpenuhnya kebutuhan hidup di dunia. Kemudian sampai di sini dalam kemudian itu yang kedua, bagaimana tadi kan ada pengertian licik sama sebab-sebab ciri-cirinya. Terus bagaimana cara menghindari licik? Yang pertama itu perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Jadi kalau misalnya kita itu imannya lemah, insya Allah kita akan menghindari perilaku licik.
Kemudian yang kedua, kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berperilaku licik. Jadi kita itu selalu sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, gerak-gerik kita, dan sikap kita. Kemudian yang ketiga, menjauhi teman dan sahabat yang suka melakukan perbuatan tersebut. Jadi semisal kalau temannya itu ada yang berbuat licik, itu sebaiknya kita menjauhi dan tidak menjauhi juga, tapi mengingatkan bahwa itu perbuatan yang tercela. Kemudian yang keempat, kita juga jangan lupa berdoa agar dijauhkan dari sifat tersebut. Kemudian yang kedua itu tamak. Apa itu tamak? Ada yang tahu? Serakah ya, ada lagi? Tidak pernah merasa cukup. Ya. Jadi tamak itu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, sehingga dia itu selalu menambah apa yang seharusnya dia miliki tanpa memperhatikan hal orang lain. Jadi seperti kayak cinta kepada dunia. Jadi misalnya kalau kita itu punya harta, walaupun hartanya itu mungkin tidak cukup, tapi kita itu selalu merasa kurang, bahwa harta itu selalu kurang, inginnya lebih terus. Kemudian yang ciri-ciri orang tamak. Ciri-ciri orang tamak yang pertama, selalu mencintai harta yang dimiliki. Jadi kita itu walaupun punya harta, tapi nggak dikasihkan ke orang lain, disimpan aja sendiri. Kemudian yang kedua, mengharapkan pemberian orang lain. Mengharapkan pemberian orang lain di sini berarti maksudnya kita itu nggak memberi, tapi mengharapkan orang lain memberi. Kemudian yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia. Yang keempat, serakah dalam mengumpulkan harta. Yang kelima itu bersifat bakhil, pikir, dan pelit. Kemudian menyebab orang tamak. Yang pertama, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jadi kita itu sudah diberikan nikmat kepada Allah, tapi lupa bersyukur. Kemudian yang kedua itu kurang memahami arti hidup bermasyarakat, yang di dalamnya ia berwajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. Jadi kita itu ulama itu tidak membantu, tapi kewajibannya saling iri kepada sesama. Terus yang ketiga itu ingin menuntut harta, kekayaan. Yang keempat, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain, atau seragam yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bagaimana cara menghindari tamak? Yang pertama itu kita harus rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Jadi kita itu bekerja, tapi bekerjanya yang halal, jangan yang haram. Kemudian yang kedua, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga itu tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jadi semisal kalau kita diberikan Allah ini, ya kita harus bersyukur, jangan mempersoalkannya. Terus yang keempat, qanaah terhadap apa yang diberikan. Kalau kita diberikan misalnya uang 10.000 itu kita harus bersyukur. Kemudian sampai di sini ada apa? Jadi kita kan sudah belajar tamak sama licik. Jadi guru akan membagikan dua kelompok untuk diskusi tentang licik dan tamak. Untuk yang licik itu materinya mencoba menganalisis contoh sikap licik, cara menghindarinya, dalilnya dan cara menghindarinya. Terus yang kelompok dua itu tentang analisis tentang contoh tamak, dalilnya, terus sama cara menghindarinya dan ciri-cirinya. Ibu kasih waktu 2 menit. Bagian kelompoknya gimana? Bagian kelompoknya itu Rina, yang pertama kelompok 1 Korina Fiani, Haida, Fani. Yang kelompok 2 Ainu Fida, Husnul Mulazamah, sama Salma. Semisal kalau waktunya nggak cukup, nanti perwakilan aja. Ya, waktunya udah habis ya. Sekarang kelompok 1 silakan maju.
Jawabannya. Yang langsung nanti akan saya berikan. Saya perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu contoh licik. Contoh licik yaitu mencontek ketika ujian. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Kemudian sebab orang licik, lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah. Dan cara menghindari licik yaitu dengan kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Terima kasih Bu. Dari aplaus untuk Mbak Rina. Berhubung waktunya sudah habis ya, kita ini yang selanjutnya kesimpulan dulu apa yang tadi sudah dipelajari. Jadi ya, kita tadi belajar tentang perilaku licik sama tamak. Ya, jadi licik itu sikap yang didominasi hawa nafsu untuk mencapai suatu maksud atau dan tujuan tertentu. Cara menghindarinya tadi sudah dijelaskan, yaitu kesadaran selalu diawasi oleh Allah dan memenuhi menguatkan iman. Kemudian yang kedua itu tamak. Tamak itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita tidak pernah merasa cukup. Kemudian cara menghindarinya itu selalu bekerja keras, tidak hanya dengan cara instan. Ya, untuk hari ini kita cukupkan ya. Kita akhiri dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.